Sejak pertama kali dicetuskan pada tahun 1863, sepak bola modern menjalar dengan cepat ke seluruh dunia, seperti api dalam sekam. Dan Indonesia seolah menjadi salah satu bara api paling panas dan terang. Tanah Katulistiwa ini telah menciptakan warna sepak bolanya sendiri. Bukan hanya soal kelincahan pemain mengolah si kulit bundar, drama di lapangan, atau sejarah, tetapi juga gejolak dari belakang gawang. Mereka dijuluki pemain ke-12. Mereka adalah kunci dari sepak bola itu sendiri. Teriakan, nyanyian, dan aksi mereka sudah menggema mulai dari sebelum peluit kick-off hingga peluit akhir pertandingan. Bahkan dunia telah mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan supporter paling fanatik di dunia. Indonesia adalah keberagaman, maka tak heran setiap kota selalu punya kultur sepak bolanya sendiri. Pada 11 April 1954, di ujung utara Pulau Jawa, Persijap Jepara lahir dan seketika menyulut gairah dan menjadi kebanggaan baru seluruh warga Kabupaten Jepara. Dulu sebelum adanya CNS, bahwa pergerakan ultras itu sudah ada sejak mungkin di medio 2004-2005 saat masih di Kamal Junaidi, bahwa ada komunitas yang beratraksi layaknya yang mengadopsi ultras. Ada membagikan banner, ada gambar salah satu pemain yaitu Evaldo, Python Tiapma, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi daya tarik sendiri di Kamal Junaidi waktu saat itu. Mungkin bisa dibilang hal tersebut mungkin aneh bagi orang awam. Kita itu mulai melakukan pergerakan di utara, kalau nggak salah sekitaran tahun 2009-2010. Kita sudah ada mulai di utara. 2011 sebenarnya sudah ada CNS, tapi belum deklarasi lagi. Setelah itu baru tahun 2012, tanggal 12, bulan 12 2012, kita menjadikan itu momentum untuk kita keluarin loh, ada CNS. Gitu. Karena kita berawal dari beberapa orang, diantaranya kurang lebih 15 orang, sering berkumpul setiap malam membahas soal Persijap, soal ultras, dan perkembangan persepak bola nasional. Dan yang paling penting kita semua di situ memang bercita-cita pengen seluruh tribun itu hidup. Tujuan awalnya itu. Dan kalau boleh dibilang mengingat masa lalu ya, dengan sampai sekarang CNS mungkin ada bagian yang sangat pahit, bahwa kita pernah ada beberapa ancaman yang diterima oleh sebagian dari kami, itu kita pernah rasakan. Dan beberapa laga itu tidak diperbolehin masuk ke dalam tribun. Setelah itu kita nggak jeda juga kan, kita tetap mendukung walaupun di luar. Setelah itu banyaklah harga tiket disamakan dengan alasan yang tidak jelas dari pihak manajemen. Menurut saya itu malah menjadi sesuatu titik balik, akhirnya kita semakin berkembang. Pada intinya kita nggak perlu membalas burukan itu, justru itu menjadi pelecut kita semakin semangat, semakin heroik untuk mendukung Persijap Jepara di Tribun Utara. Ketika Persijap Jepara sedang berlaga, meski tim berjuluk Laskar Kalinyamat ini eram dengan warna merah, ada sekelompok supporter yang serentak mengenakan atribut hitam-hitam. Mereka selalu menduduki tribun utara, membawa banyak alat peraga dan nyanyian-nyanyian yang khas. Mereka menyebut diri mereka Kurva Not Syndicate. Muncul nama Kurva Not Syndicate itu sendiri itu juga berjalan dengan sangat-sangat natural. Oke, kita memakai nama Kurva Not Syndicate. Pemilihan nama ini bukan asal duplikasi, melainkan dengan menggali identitas tim kebanggaan. Kenapa kita memilih Kurva Not? Itu tak lepas dari posisi Kabupaten Jepara yang di ujung utara Pulau Jawa. Itu semangatnya itu. Bahwa tim Persijap ini berada di pesisir Pulau Jawa bagian utara, dan itu menjadi dasar kita memilih Tribun Utara. Itu bukan sindiket, tapi sindiketo. Tapi sama teman-teman diskusi kok kayaknya kurang pas, kurang familiar lah. Akhirnya tercetus nama sindiket itu sendiri. Sindiket itu artinya perkumpulan, segerombol yang mempunyai visi ideologi yang sama.
CNS mengadopsi kultur supporter Italia, mulai dari gaya dukungan yang kreatif dan atraktif, seperti membuat koreografi, hingga dengan ideologi dan visi yang kuat serta terorganisir. Tetapi apapun bentuknya, sesungguhnya CNS tak berbeda dengan supporter pada umumnya, yang hadir dengan tujuan yang sama, mendukung tim kebanggaan. Secara kreasi kita tertarik dengan kultur ultras itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud ultras itu sendiri bahwa bagaimana kita cara mendukung Persijap itu harus lebih, yaitu lebih dari kebiasaan orang umum, bahwa kita secara berkreasi, secara kontribusi kepada klub, secara semangat kita harus lebih. Dan kita sampai dengan usia 1 dekade ini memang kita masih di dalam rel yang sesuai dengan kultur ultras itu sendiri, bahwa ultras itu sendiri memang selain mendukung tim sepak bola, kita juga menyuarakan hal-hal isu sosial yang sedang berkembang di masyarakat, dan itu bukan cap politik praktis, kita harus kritis terhadap semua hal. Itu secara prinsip ultras. Fanatisme itu hal yang sangat diperlukan sebagai sebuah kelompok supporter, tapi perlu diingat, fanatisme tidak berlebihan, yang tidak fanatisme buta yang mengarahkan kita bertindak hal-hal yang negatif dan merugikan klub khususnya dan masyarakat umum. Untuk jadi seorang capo yang pertama, bagi saya, pengalaman hidup saya itu satu hal yang sangat berkesan. Saya bisa berdiri di atas, bisa memberi semangat gairah ke teman-teman. Capo itu kan orang yang harus bisa membawa keadaan waktu itu, bisa membangkitkan gairah, bisa membangkitkan semangat waktu kita mendukung tim kebanggaan. Seiring berjalannya waktu, teman-teman mengamanahkan ke Pindad. Seperti itu. Kalau menyinggung soal AWDS memang sangat penting. Pentingnya kita datang mendukung Persijap Jepara di tandang itu sangat penting, bahwa semangat moral, semangat energi yang kita berikan ke Persijap Jepara dengan kita hadir di tandang itu merupakan pelecut semangat mereka untuk meraih poin penuh. Kita pasti sudah akrab dengan satu ungkapan, semakin tinggi pohon, maka semakin kuat angin menerpa. Dan CNS percaya bahwa mereka adalah pohon itu, pohon yang senantiasa bertumbuh untuk menghidupi tim yang mereka cintai. Mereka yakin bahwa ini adalah proses sekaligus pembuktian akan komitmen mendukung Persijap Jepara tak akan pernah goyah dimanapun tempatnya. Pertama kali kita AWDS setelah adanya CNS ya mungkin AWDS di Rembang saat itu. Kalau tidak salah di awal tahun 2013 ya. Waktu itu kita berangkat beberapa rombongan, ada 1 bis, ada beberapa mobil, dan mungkin ada beberapa yang berkendara sepeda motor. Itu merupakan satu memori yang mungkin tidak pernah saya lupakan secara pribadi. Itu AWDS kita pertama, kita memperkenalkan CNS di Rembang, dan itu kita atraksi di sana. Kita berada di tribun utara juga di Stadion Krida Rembang. Saat kita melakukan atraksi itu ya ada beberapa hal yang kita terima, emang itu pengalaman sangat buruk, yaitu kita dilimpari dari penonton umum, mungkin dari flare, dari asap smoke bomb itu kan mengganggu mereka. Tapi kita tidak membalasnya, kita juga enjoy, ya mungkin itu bagian dari perjuangan kita mengawal Persijap di AWDS. Mungkin hal-hal seperti itu emang menjadi hal yang sudah biasa. Supporter adalah sekelompok manusia yang pada dasarnya diciptakan Tuhan dengan akal dan pikiran. Begitu juga dengan CNS yang sadar betul bahwa mendukung tim kebanggaan 90 menit di lapangan bukan melulu soal suara keras. Ketika tim tidak dalam keadaan baik-baik saja, kita juga harus bergerak. Cuma kita dengan aksi yang tidak merugikan tim. Dengan koreografi gerakan, kertas, dan potret para legenda Persijap menjadi bukti bahwa kreativitas tak mengenal batas. Untuk kreasi biasanya kita melakukan koreo dan melakukan aksi-aksi di luar stadion ketika kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan.
Ya selama ini kita koreo kertas ya Mas ya, dengan tema-tema yang tentunya mendukung Persijap Jepara. Dan selain itu juga ada kadang kita membuat flaming banner, seperti kita waktu aksi Chef Karimun Jawa, terus waktu kita away ke Kudus kita Chef Kendeng, kita menggunakan banner-banner yang mungkin ada hubungannya dengan dinamika atau isu-isu yang terjadi saat itu. Tak habis sampai di situ, CNS adalah perkumpulan dengan rasa kemanusiaan sebagai keniscayaan. Rasa itu mereka wujudkan secara nyata kepada sesama makhluk Tuhan. Seperti waktu Chef Karimun Jawa, Chef Kendeng, ataupun yang terakhir kita kan melakukan tagar Chef Kanjuruhan ya, walaupun hanya melalui media. CNS kerap menggalang dana demi lingkungan yang lestari, hingga demi solidaritas antar supporter yang diterjang tragedi. Kita pernah melakukan penggalangan dana saat di Indonesia terjadi bencana. Kita selalu melakukan social charity. No leader just together adalah sebuah prinsip CNS. Bukan berarti CNS tidak percaya dengan konsep adanya pemimpin. Kurva Not Syndicate percaya bahwa keputusan bersama justru akan memberi dampak yang jauh lebih baik. Keputusan bersama itu diputuskan dalam sebuah forum sharing bareng Famiglia atau SBF. SBF itu kan sharing bareng Famiglia ya Mas ya. Otomatis seluruh keluarga besar yang ada di Kurva Not Syndicate, entah itu koloni, entah itu independen, kita guyup satu forum mengambil keputusan secara voting. Kita misal akan mengambil keputusan entah itu tentang kreativitas, entah itu internal CNS atau tentang klub, kita harus mengadakan voting dulu. CNS juga sadar bahwa olahraga si kulit bunda telah menopang banyak lini kehidupan. Oleh karenanya, CNS membangun sektor usaha yang senantiasa hidup dan menghidupi segala asa mereka. Tentunya kita selain waktu, effort, kita ada akomodasi. Nah, dalam menunjang akomodasi itu, kita harus punya unit usaha yang bisa menopang kita. Selama ini kita kan punya Syndicate Store. Dan selain Syndicate Store, tentunya kita ada kolektif. Membawa kultur baru tak serta-merta membuat CNS diterima di kalangan supporter Jepara. Berbagai anggapan sebagai kelompok supporter yang nyeleneh dan tak sesuai kearifan lokal. Sampai perilaku tidak menyenangkan dari berbagai pihak bukan barang asing bagi mereka. Kalau selama ini dari masyarakat umum, dari orang-orang awam terhadap CNS itu sendiri ya, mereka cuma taunya supporter yang beratribut hitam-hitam. Dan dari beberapa orang yang pernah saya dengar, pernah berbicara dengan saya, orang awam itu ya pasti mereka heran itu kok supporter yang hitam-hitam tapi mereka juga kreatif, tidak menunjukkan hal-hal yang rusuh, negatif. Mungkin kalau dibilang rusuh, mungkin orang awam lihatnya kita saat nyala kayak flare, smoke bomb, mungkin itu kalau orang awam lihatnya itu kan rusuh, itu kan anarkis. Justru itu kan bukan. Namanya penyalaan flare, smoke bomb itu kan suatu bentuk semangat yang kita bakar terhadap tim kebanggaan. Itu arti nyalaan flare menurut saya pribadi. CNS percaya bahwa supporter harus senantiasa berintegritas. Bahwa supporter bukan kumpulan orang ricuh, tapi pendukung paling riuh ikut menjadi ruh dan melebur dengan sepak bola sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya, untuk perjalanan kita yang sudah mencapai 1 dekade ini, 10 tahun, itu merupakan waktu yang tidak singkat, waktu yang panjang bagi teman-teman yang berada di Kurva Not Syndicate di Tribun Utara. Harapan saya ya lebih mematuhi rules-rules yang ada, yang selama ini diterapkan di Kurva Not Syndicate. Tugas kita itu bukan hanya datang ke stadion, beli tiket, masuk, kita nyanyi selesai. Sosok wanita di bagian Tribun Utara juga hal yang tidak kalah penting dari kita sebagai laki-laki, bahwa kita harus menghormatinya, tidak melecehkan secara verbal maupun non-verbal. Kita harus jaga guyup kita semua di Tribun Utara. Persijap Ale, CNS orang bulat.
10 tahun sudah CNS resmi dideklarasikan. Dan selama 10 tahun pula, semangat dan kecintaan mereka menjadi api yang menyala, menerangi apa yang menjadi jalan mereka.